Penerapan KUHP baru langsung terasa di awal tahun ini. KPK yang biasanya menampilkan tersangka saat rilis kini tidak lagi. Alasannya tercantum dalam pasal-pasal di KUHP. Penegak hukum lainnya pun berpotensi menafsirkan hal yang sama, yakni tidak menampilkan tersangka ke publik saat rilis penetapan tersangka. Benarkah aturan KUHP yang baru ini memberikan perlindungan hak asasi manusia? Bagaimana transparansinya dan apa untung ruginya bagi penegakan hukum? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, kemudian pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho, dan juga peneliti Pukat Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman. Selamat pagi, Prof. Hipnu, Pak Arianto, Mas Zainur. Selamat pagi. Baik, saya mau ke Prof. Hipnu dulu nih dari sisi hukum pidana ya. Kita lihat sama-sama kemarin hari Minggu terkejut sama-sama, kemudian dijelaskan oleh KPK juga alasannya soal hak asasi manusia dan juga asas praduga tak bersalah, kemudian tidak ditampilkan tersangkanya saat rilis. Tapi kalau kita lihat di pasal-pasal di KUHP, mungkin khususnya di pasal 91, di mana bunyinya dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Nah, apakah dengan menampilkan wajah ataupun sosok dari para tersangka ini juga masuk dalam apa ya istilahnya kategori praduga bersalah gitu, Prof? Ya, begini Mas. Memang kalau kita lihat perkembangan RUU KUHP, tadinya itu diatur di dalam pasal 86. Di sana memang sudah dijelaskan bahwa penyidik dilarang melakukan tindakan-tindakan yang mengarah praduga bersalah, seperti press release, menampakkan, memperlihatkan. Itu yang lama pasal 8. Kecuali dalam hal tindak pidana keamanan negara. Kemudian dalam perkembangan baru seperti yang disahkan kemarin, ada perubahan. Diatur di dalam pasal 90, 91 betul, bahwa penyidik dilarang memperlihatkan seseorang sebagai bentuk asas praduga tak bersalah. Memang kalau kita lihat asas praduga tak bersalah itu suatu asas yang meletakkan perlakuan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa. Jadi perlakuan. Kalau dulu kita belajar S1 kan belajar apa itu praduga tak bersalah, adalah seseorang yang dinyatakan putus bersalah kan gitu kan. Tapi sekarang sebenarnya perlakuan. Lah, pertanyaan perlakuan ini, apakah ini sebagai bentuk pernyataan bersalah atau tidak, itu suatu pilihan hidup. Karena suatu pilihan kebijakan politik. Karena gini Mas, kalau kita melihat suatu bentuk penanganan korupsi, itu harus kita lihat penegakan hukum itu ada white collar crime dan petty crime. Kalau kita bicara white collar crime, itu ada kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Politik hukumnya gitu. Kalau petty crime ada kejahatan-kejahatan kecil. Misalkan pencurian ayam, sepeda, dan sebagainya. Nah, kalau itu merupakan white collar crime, saya kira harus ada perlakuan khusus. KUHP kan dalam rangka penetapan tindak pidana umum. Sekarang apakah korupsi itu masih kualifikasi tindak pidana khusus kategori white collar crime atau tidak? Ini yang dipertanyaan. Kalau kita white collar crime sebagai bentuk penjaraan, saya kira memang harus ada suatu perbedaan. Tapi kalau tidak, ya berarti suatu pilihan hukum. Ini yang harus melihatkan, karena perlakuan sebagai bentuk praduga tak bersalah itu perlakuan. Misalkan kalau kita lihat upaya paksa, kenapa mesti upaya tahan? Ditahan itu sebagai bentuk praduga bersalah, karena sudah ditahan dulu. Pertanyaannya kapan suatu praduga tak bersalah betul-betul terjadi? Yaitu menurut saya loh ya, kalau sudah di dalam persidangan. Karena kalau di persidangan itu dalam keadaan semua bebas. Semua keadaan sebagai asas akusatur. Mau ngomong apapun sekarang boleh, borgol tidak boleh, apalagi berpakaian juga seperti tidak boleh. Lah, di sini suatu perdebatan peletakan asas praduga tak bersalah itu kalau di praadjudikasi itu masih seperti yang kita lihat kemarin, kalau di adjudikasi harus betul-betul penetapan asas tak bersalah. Ini sebagai bentuk pilihan politik hukum pembuat undang-undang. Sehingga kalau menurut saya harus dibedakan, karena selama ini kita melihatkan kejahatan white collar crime dan petty crime yang harus menurut penanganan khusus. Karena white collar crime, kalau kita lihat suatu tindak pidana korupsi, ini semakin tanda petik kok masih terus, tidak ada efek jerah. Dan itu, apakah hukumannya juga seperti ini juga tidak menimbulkan efek jerah? Perlakuan-perlakuan seperti apa? Nah, kemarin hukumannya terkait dengan misalnya kerja sosial. Apakah kerja sosial masuk korupsi? Korupsi di atas 5 tahun. Akhirnya juga tidak masuk kerja sosial. Ini saya kira sebagai politik hukum, pembuat undang-undang sebagai meletakkan praduga tak bersalah.
Gitu, Nah, Mas. ini dia yang ingin saya tanyakan ke Mas Zainur soal korupsi yang sebenarnya masuk dalam kategori kejahatan luar biasa gitu. Apakah juga harus dibedakan seperti kata Prof. Hipnu karena pencuri ayam, kemudian ada pencuri motor dan juga kriminal-kriminal yang seperti ini yang lainnya juga ditampilkan juga gitu tersangkanya ketika rilis ataupun penetapan tersangka, Mas Zainur. Ya memang di berbagai negara itu pengaturan tindak pidana korupsi secara khusus ya, baik di dalam hukum materialnya maupun di dalam hukum formilnya. Mengapa perlu diatur secara khusus? Karena ada kebutuhan-kebutuhan untuk menjamin efektivitas penegakan hukum, tetapi di sisi lain juga tetap harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sehingga di berbagai yurisdiksi negara lain itu ada yang diletakkan di luar undang-undang kodifikasinya. Jadi diletakkan di luar KUHP di dalam KUHAP-nya. Memang untuk negara-negara yang sudah sangat maju, korupsinya sangat rendah, biasanya dikodifikasi. Tapi di negara-negara yang masih melawan korupsi dengan sangat gencar, biasanya itu dipisahkan. Nah, apakah kemudian di dalam pengaturan yang khusus itu boleh untuk menampilkan tersangka ketika misalnya konferensi pers? Ya ini juga kembali kepada filosofi masing-masing negara ya. Ada negara-negara yang sama sekali tidak memperbolehkan untuk menampilkan tersangka misalnya di dalam konferensi pers. Kenapa demikian? Ya kembali kepada presumption of innocence. Negara-negara seperti di negara Eropa itu tersangka tidak ditampilkan karena ya seperti tadi kita bahas ya, bahkan nama pun itu disamarkan dengan inisial. Ya, tersangka itu nanti baru bisa dilihat ketika sudah menjadi terdakwa di persidangan. Tetapi ada juga negara yang sudah relatif maju itu masih menampilkan, yaitu US, Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu ada namanya perp-walk. Perp-walk itu adalah satu prosedur jalan seorang tersangka itu jalan dari mobil kendaraan penegak hukum ke dalam ruang sidang atau ke dalam kantor sebuah institusi penegak hukum, apakah institusi kepolisian atau institusi kejaksaan. Nah, ketika dari mobil sampai ke bangunan gedung, itu tersangka kalau di US itu yang pertama biasanya prosedurnya adalah diborgol, yang kedua mengenakan pakaian khusus berwarna oranye. Nah, perp-walk ini dikritik juga oleh sebagian aktivis hak asasi manusia karena semacam memberi stigma bahwa orang ini bersalah, padahal mereka belum memiliki status hukum apapun sebagai seorang terpidana. Mereka baru seorang tersangka. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia kalau kita lihat di dalam KUHAP lama, Undang-Undang 881 itu sebenarnya juga tidak ada gitu ya, bahwa seseorang tersangka itu harus ditampilkan wajahnya, harus dipajang di depan konferensi pers. Demikian juga di dalam KUHAP yang baru, itu juga tidak ada pengaturan yang demikian. Jadi dua-duanya KUHAP yang lama maupun KUHAP yang baru itu sama-sama tidak mengatur mengenai apakah seorang tersangka itu harus dipajang di dalam konferensi pers. Jadi ini adalah satu praktik di institusi penegak hukum. Nah, pertanyaannya lagi adalah mana yang lebih menguntungkan? Ya ini kebutuhan untuk yang pertama menjamin perlindungan hak asasi manusia, dan yang kedua mungkin show of force, maupun kalau kita lihat dari sisi yang positif adalah transparansi dari penegakan hukum. Nah, kalau kita kembali kepada undang-undang, maka dengan undang-undang yang baru KUHAP 2025, maka di sana sudah semakin jelas bahwa ya penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Jadi ini yang dilarang adalah ketika penyidiknya itu menunjukkan ya bahwa seorang tersangka itu seakan-akan sudah diputus bersalah. Kalau penyidiknya sendiri boleh dong dengan praduga bersalah. Kalau penyidik tidak punya praduga bersalah, dia tidak akan menetapkan seseorang menjadi tersangka. Tetapi menggunakan perbuatan-perbuatan, menggunakan perilaku-perilaku untuk menyematkan stigma seakan-akan seseorang itu sudah bersalah, itu yang dilarang. Sehingga kalau saya lihat ini kemudian Indonesia ya aparat penegak hukumnya itu harus patuh kepada apa yang sudah diatur di dalam KUHAP ini, pasal 91 KUHAP, sembari tetap harus menjamin akuntabilitas. Nah, ini yang nanti harusnya diatur secara lebih detail di dalam SOP. Soal KPK kemudian sekarang tidak menampilkan tersangka, ya memang di dalam KUHAP yang lama maupun di dalam KUHAP yang baru tidak ada ketentuan itu. Gitu, Mas. Oke, baik. Kemudian saya tanyakan lagi ke
Pak Arianto, kalau ini sudah dimulai dari KPK gitu ya dengan memulai langkah pertama gitu untuk tidak menampilkan tersangka ketika rilis. Kemudian apakah nanti juga bisa diikuti oleh Kejaksaan Agung misalnya atau juga kepolisian? Iya, kalau saya hanya ingin menerangkan pengalaman ya. Kalau dulu Pak, waktu saya masih dinas itu saya dulu memahami bahwa di dalam KUHP itu kan KUHP yang dulu itu kan sudah perlindungan pada praduga tak bersalah itu kan sudah diterapkannya. Sehingga ketika saya membuat perkap mengenai penerapan prinsip perlindungan HAM di dalam penegakan hukum pun, itu saya sebutkan di situ bahwa tersangka itu harus praduga tak bersalah, sehingga ya harus diperlakukan seakan-akan dia tidak bersalah. Di antaranya adalah pengumuman. Dulu ketika saya dinas itu disebutkan oleh Perkap Kapolri ya, waktu itu belum Perkap, mengatakan bahwa pengumuman di dalam press release itu disingkat gitu. Tetapi saya waktu itu melihat ketidakkonsistenan. Namanya disingkat, tetapi waktu press release kalau langsung ditampilkan orangnya itu namanya sudah menghukum bahwa dia itu sudah tersangka. Itulah yang saya dulu waktu itu saya tidak sependapat. Nah ditambah lagi dulu KPK dulu kalau mengumumkan langsung tampilkan gitu loh. Ini kok malah ini. Saya waktu itu belum begitu baca peraturan yang tadi disampaikan oleh Pak Profesor Hipnu tadi bahwa ada pengecualian ya, kejahatan yang extraordinary itu perlu pakai khusus gitu. Tapi kalau menurut hemat saya KUHP yang baru ini kan menonjolkan pada perlindungan HAM gitu. Sehingga saya pikir kalau press release ya memang seharusnya tidak pantas lah kalau itu diumumkan di dalam tampilan orangnya, karena kadang-kadang penyidikan itu nanti berending pada pengadilan yang belum tentu dia bersalah, kadang-kadang ada bebas. Sehingga kalau seandainya itu dulu ditayangkan kan ini orang bisa nuntut kembali nanti apa yang dulu gitu. Nah, makanya itu saya pikir ya ini tujuannya baik ya, tetapi mestinya dipertegas gitu. Tadi saya sependapat dengan Pak Jainur tadi bahwa perlakuan itu tidak sebagai orang bersalah itulah yang ditekankan gitu. Tetapi di sini saya minta ketegasan kalau memang itu ya. Sekarang kan itu kalau melanggar, misalkan polisi menayangkan atau KPK menayangkan, jaksa menayangkan, kan nggak ada sanksinya itu. Hanya ketentuannya cuma gitu doang itu yang di KUHP kayak gitu. Itulah yang saya lihat juga selama ini ya. Banyak sekali peraturan dalam KUHP yang mengatur begini, mengatur begitu. Tapi kalau dilanggar tidak ada sanksinya. Tidak ada sanksinya, misalnya penyidik itu kemudian di-grounded itu bukan dipidana lah, tapi karena dan dia kan hanya melanggar kode etik, melanggar disiplin itu mestinya ada sanksinya gitu. Barangkali kalau ada gitu lebih jelas. Jadi intinya kalau menurut saya ya harus ada yang jelas itu perlakuan itu. Nah menurut ini ya untuk penayangan ini menurut saya kalau dalam DPO itu ya Pak, polisi harus menunjukkan dong DPO-nya siapa ini orangnya ini kan itu. Kan nggak bisa tuh DPO orangnya seperti ini karena hanya melindungi hak asasi manusia. Nah, makanya itu mungkin ya di setiap entah ada PP entah atau apa itu untuk mengatur supaya jangan sampai lagi terjadi inkonsistensi di dalam penerapan di lapangan itu tadi mengenai penayangan ini tersangka ini diatur khusus sehingga para penegak hukum yang di lapangan itu ada kesamaan pendapat dan tidak lagi menjadi bulan-bulanan para aktivis itu bahwa ini melanggar HAM dan sebagainya. Kita sebagai penegak hukum terus terang pusing Pak dengan hal kayak gitu Pak. Sebagai contoh saja kalau kita tuh nangkep orang itu Pak, siapa influencer ya itu, kita kan melanggar HAM itu kan karena tidak ada yang jelas pasti itu mengenai apa yang sebetulnya dilarang dan mengenai apa yang masih boleh itu. Ini saya usulkan dalam kesempatan ini kira-kira itu Pak. Nah masalahnya ini sampai sekarang kan belum ada gitu ya aturan secara spesifik untuk mengatur penampilan tersangka maupun juga aturan untuk misalnya penegak hukum melanggar dalam tanda kutip asas praduga tak bersalah. Tapi selama aturan itu belum ada nih Pak Arianto, apakah kemudian polisi nanti juga akan mengikuti langkah dari KPK untuk lagi-lagi tidak menampilkan tersangka yang sedang dirilis? Saya tidak tahu ya, saya bukan Kapolri ya Pak, tetapi saya sebagai penasihat saya menyarankan terapkanlah praduga tak bersalah itu secara proporsional gitu. Sepanjang kita itu tidak menunjukkan bahwa dia itu tersangka gitu. Tetapi kalau untuk seperti DPO tadi kan saya masih boleh. Dan intinya beginilah Pak, jadi bahwa kita terapkan undang-undang yang sudah berlaku. Tetapi supaya pelaksananya itu tidak bingung, segera disulis dengan penjelasan yang tegas. Selama peraturan itu tidak ada,
maka masing-masing internal kesatuan ya harus bikin peraturan dalam sendiri. Seperti saya dulu bikin peraturan Perpol itu, walaupun kemudian dikritik bahwa itu polisi membuat aturan sendiri. Nah, karena waktu itu ada kekosongan hukum yang kira-kira menimbulkan kebingungan, maka haklah kita membuat aturan itu. Jadi selama ini belum ada penjelasan ya masing-masing instansi bikin peraturan sendiri tapi senada dengan apa yang disampaikan oleh hukum itu, apa undang-undang yang ada. Gitu. Asalkan kalau masih nanti itu sejalan ya Pak ya? Tentangan pasti kan dianulir oleh yang lebih tinggi lagi itu. Kira-kira gitu pendapat. Oke, baik, tergantung masing-masing lembaga kalau seperti itu. Nah, saya kembali ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, lagi-lagi nih kita belum ada aturan yang detail terkait bagaimana kita memperlakukan seorang tersangka dan juga belum ada sanksi kalau misalnya ternyata penegak hukum ini melanggar ketentuan asas praduga tak bersalah. Nah, kalau kita bicara soal KPK, ini KPK juga bilang bahwa walaupun tidak ditampilkan tersangkanya, tapi identitasnya dibuka walaupun dengan inisial, jabatannya dibuka, perannya seperti apa, konstruksinya seperti apa. Di sisi lain juga orang-orang bisa langsung mencari sendiri di Google gitu ya, oh siapa sih namanya, oh ini. Nah, apakah dengan kemudian tidak menampilkan tersangka secara khusus ini hanya sebuah gimmick? Ya, ini memang menarik ya. Dari menarik kalau kita lihat historisnya itu, kita itu Indonesia itu kan dalam tanda petik bekas jajahan Belanda itu kan dulu itu asas praduga bersalah kan gitu. Makanya kalau kita lihat HR dulu itu penangkapan tanpa batas diperlihatkan, kemudian pemeriksaan penyiksaan dan sebagainya itu kan dulu. Lah perkembangan zaman kemudian Undang-Undang 881 itu kita menganut asas praduga tak bersalah kan gitu loh. Yang kemudian KUHP yang terbaru 2006 ini juga asas praduga tak bersalah yang betul-betul lebih mendalam, yang meletakkan pada orang betul-betul perlakuan. Jadi kalau kita lihat, jadi asas praduga tak bersalah melihatkan perlakuan, bagaimana memperlakukan orang. Kalau kita lihat dalam asas hukum itu asas akusatur, menetapkan sebagai subjek yang sama, kan itu Mas. Nah, oleh karena itu sebagai bentuk perlakuan dalam asas praduga tak bersalah di tingkat penyidikan, ya penyidikan itu tanda petik masih praduga bersalah, kan itu. Makanya dalam konteks melakukan upaya paksa penangkapan, penahanan, penyitaan itu sudah bagian bentuk asas praduga bersalah. Kan itu. Nah sekarang bagaimana menetapkan asas praduga tak bersalah yang agak lebih humanis tapi tidak mempertontonkan. Ini kan suatu mix tipe. Kan itu. Kalau kita lihat batas mana penetapan praduga tak bersalah dan mana tidak praduga tak bersalah. Tadi saya katakan di pengadilan betul-betul merupakan asas praduga tak bersalah. Baik pakaiannya, bicara semuanya bebas kan itu. Lah di tingkat penyidikan nggak seperti itu. Lah oleh karena itu dalam seperti saya sepakat tadi Pak Jainur, ini sebagai masih asas praduga tak bersalah harus ada suatu bentuk tersendiri yang melibatkan, karena ini dilihat masyarakat juga melihat bagaimana kinerja penegak hukum, siapa sih orang dan sebagainya, bagaimana akuntabilitasnya, bagaimana sosoknya, apalagi untuk melihat suatu efek jerah. Konsep mix tipe antara praduga tak bersalah dan bersalah dalam mempertontonkan ini saya kira sebagai bentuk ada suatu kajian tersendiri, perlakuan sendiri, sehingga masyarakat juga melihat, oh seperti ini toh orang. Karena apa ya, tindakan-tindakan itu punya dimensi pencegahan. Ingat loh, penindakan berdimensi pencegahan. Kalau kita hanya bicara pencegahan, tidak mungkin bisa seperti sekarang. Tapi kalau penindakan juga tidak mungkin. Oleh karena itu dimensi penindakan yang terkait dengan misalnya mempertontonkan berdampak pada pencegahan. Nah ini yang saya kira harus berpikir holistik. Tidak hanya memperlihatkan, tidak memperlihatkan, tapi juga berdimensi pada akuntabilitas politik masyarakat untuk tidak melakukan seperti yang ditayangkan, yang diinformasikan dalam penegak hukum seperti itu. Ini dia yang saya mau tanyakan ke Mas Zainur. Ini dilema nih antara pemenuhan hak asasi manusia, transparansi, dan juga lagi-lagi efek jerah dan juga untuk pengingat kepada masyarakat untuk jangan melakukan hal serupa. Ketika tidak ditampilkan tersangkanya, kemudian bagaimana masyarakat bisa melihat contoh buruknya agar tidak meniru, dan juga nanti efek jerah untuk para pelaku korupsi terutama ini juga semakin sedikit gitu ya rasa malu ataupun rasa enggan untuk berbuat pidana. Ya, khusus untuk efek jerah itu sebenarnya diletakkannya kepada bentuk pemidanaannya. Jadi efek jerah itu baru boleh diterapkan ketika seseorang itu sudah diputus bersalah karena melakukan satu tindak pidana. Nah, jadi menurut saya perdebatan soal menjaga
privacy, menjaga hak asasi manusia ini ada di perdebatan soal perlindungan hak asasi manusia dengan efektivitas penegakan hukum. Terkait dengan apa? Terkait dengan transparansi. Karena di Undang-Undang KPK, Undang-Undang 19 2019, itu di sana dikatakan bahwa KPK itu di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya itu harus transparan. Nah, kalau tidak transparan, bagaimana publik bisa ikut mengawasi? Jadi kan ini publik ingin tahu nih, siapa sih tersangkanya? Oke lah, harus dijaga hak asasi manusianya, karena dia baru tersangka. Tapi publik juga harus memastikan bahwa tersangka itu bukan merupakan orang yang lain gitu ya. Tidak diganti, tidak ditukar kepala gitu ya. Itu menurut saya juga merupakan satu bentuk pengawasan publik. Itu yang harus diseimbangkan antara kebutuhan transparansi dengan kebutuhan untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan menurut saya ini juga tidak khas di KPK ya, harusnya ini juga berlaku di kepolisian, juga berlaku di kejaksaan. Bagaimana menyeimbangkan kedua hal tersebut gitu kan. Nah, apa mungkin Mas, seorang tersangka itu diganti? Saya pernah membaca sebuah laporan hasil kajian, ini kalau tidak salah tahun 2000, sekitar 2006 gitu ya. Itu statusnya terpidana memang ya. Terpidana itu digantikan posisinya oleh orang lain dengan menggunakan joki masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Ya, jadi itu sangat mungkin terjadi. Tersangka saya pikir kalau tidak diketahui oleh publik sangat mungkin terjadi seperti itu gitu. Jadi saya pernah membaca hasil penelitian seperti itu dengan joki di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini kan butuh bagaimana untuk menyeimbangkan antara kebutuhan transparansi dengan kebutuhan untuk menjamin pelindungan HAM. Nah, tadi kan dikatakan bahwa di KPK itu, saya ingat ya, di KPK penampilan wajah tersangka itu baru konsisten rutin dilakukan itu sejak era Firly Bahuri ya. Mungkin karena latar belakang beliau sebelumnya adalah aparat penegak hukum di tempat lain yang ada praktik itu gitu ya. Barangkali itu kemudian melembaga di KPK. Nah, sekarang dikoreksi lagi. Saya ingat dulu di periode yang lama itu tidak seperti itu. Yang dilakukan itu adalah membeberkan peran dari masing-masing tersangka itu. Nah, kalau sekarang di KPK menurut saya yang paling penting adalah karena korupsi prinsip dasarnya adalah kejahatan jabatan, ya dijelaskan saja apa jabatannya, perbuatan apa yang dilakukan, alat bukti apa yang dimiliki oleh KPK. Tentu secara umum ya, tidak harus detail karena terkait dengan rahasia penyidikan. Dan kemudian menyampaikannya kepada publik. Ini untuk memenuhi kewajiban terhadap undang-undang KPK itu sendiri. Karena di sini kan ada semacam ketentangan ya antara kebutuhan untuk melindungi HAM sesuai pasal 91 KUHP dengan kewajiban untuk transparan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang KPK. Nah, di mana titik tengahnya? Menurut saya titik tengahnya adalah tidak perlu menampilkan wajah, tetapi perlu untuk menjelaskan sangkaannya secara jelas kepada publik. Nah, sangkaannya itu seperti apa? Nah, ini kadang-kadang KPK di dalam konferensi pers juga tidak cukup jelas. Terhadap seorang tersangka, KPK itu menyangka apa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka sehingga itu dikatakan memenuhi rumusan unsur delik. Yang kedua gitu ya, apa di dalam kejahatan itu yang dilakukan ketika kejahatan itu dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga kemudian alat bukti apa yang dimiliki oleh KPK dan kemudian KPK akan melakukan langkah seperti apa. Lagi-lagi mencari keseimbangan transparansi antara transparansi dan juga pembunuhan HAM. Ini juga saya ingin tanyakan ke Pak Arianto sebelum kita jeda. Pak Arianto, ada kemungkinan tadi diceritakan oleh Mas Zainur bahwa ini mungkin kejadiannya 1:1000 atau 1 juta gitu ya. Ternyata tersangkanya ditukar gitu kan. Ini kan bentuk transparansi yang publik ingin tahu siapa sih sebenarnya orang-orang yang dalam tanda kutip terlibat dalam suatu tindak pidana. Nah, kalau di polisi sendiri seperti apa? Ya Pak, jadi saya sendiri ini menarik sekali nih, karena selama ini saya menyarankan pada polisi ya, publik itu biasanya pengen tahu apa yang terjadi gitu. Jadi polisi biasanya kemudian wah itu rahasia kami, karena kalau kami beberkan sekarang nanti akan menyulitkan penyidikan. Dan yang dua, kami ini mempunyai pendapat bahwa itu nanti akan dibeberkan di pro justisia, di pengadilan. Ini selama ini yang terjadi yang di benak polisi seluruh Indonesia kayak gitu Pak. Cuman kalau saya sering di TV itu kan ditanya sama ini publik, ini apa kerja polisi ini kan gitu ya, pengen segera tahu. Maka saya menyarankan pada polisi, beberkanlah apa yang ada ya, termasuk barang bukti yang ada itu di press release straight supaya publik tahu bahwa polisi sudah kerja begini gitu. Tapi itu ditentang oleh para polisi sekarang ini ya. Nah, makanya ini menurut saya ini pengalaman ini bagus ini untuk kita
seperti tadi ya, masalah transparansi dengan masalah apa tuh penegakan hukum itu memang harus ada keseimbangan. Nah, ini perlu dipahami bersama oleh semua masyarakat maupun semua aparat. Makanya mengenai perbedaan penafsiran seperti ini harus tadi dituangkan di dalam peraturan yang lebih detail sehingga tiap-tiap aparat tidak membuat aturan sendiri-sendiri mengenai apa yang boleh sama yang tidak boleh. Mengenai tersangka tadi, kalau saya pribadi sih tersangka boleh saja ditayangkan gitu, tapi tidak mukanya gitu, cuman belakangnya gitu, untuk menunjukkan pada publik bahwa ini tersangkanya sudah ketangkep, tetapi kita tidak mempermalukan mereka seakan-akan sebagai tersangka kan. Orang itu kan identifikasinya kan di muka, Pak. Kalau di mukanya nggak kelihatan aja kan udah tidak menimbulkan ini gitu. Itu saya kira solusi yang praktis kayak gitu, Pak. Tapi ini harus diluruskan ini bangsa ini, Pak, mengenai perlindungan hak asasi manusia ini terkait dengan tersangka ini gitu. Dan lagi transparansi gitu. Aturan detailnya harus kita nantikan bagaimana agar di lapangan praktiknya tidak membingungkan dan juga membuat masyarakat bertanya-tanya gitu. Nah, tapi selain itu yang ada di KUHP baru ini juga ada yang kontroversi sebenarnya. Di sisi lain kita lihat di pasal 91 ini dalam tanda kutip tersangka dilindungi, tapi ada di pasal lain, di pasal 22 KUHP ini, di mana penyidik bisa memanggil seseorang yang bukan saksi, bukan tersangka, untuk bisa datang dan juga dipanggil, diperiksa dalam suatu kasus pidana. Kita akan bahas nanti Bapak-Bapak usai jeda berikut, tetap bersama kami, Saudara, di Sapa Indonesia Pagi.